Ini adalah hari yang spesial ya. Biasanya kan kita hari Minggu, ini hari Jumat ya. Kenapa ya? Karena hari Jumat ini adalah kalau di banyak agama juga merayakan Jumat Agung. Nah, atau kita itu di sini saat ini kita mau hari ini kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Karena kita hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kita. Nah, pertama-tama kita mau berdiri dulu. Kita mau mengatakan salam kepada kanan kiri kita. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yes. Dengan senyuman terbaik. Yes. Salam. Kita akan memuji Tuhan. Salam semuanya. Shalom. Oke. Sebelum kita memulai puji-pujian kita hari ini, kita mau berdoa dulu dan kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas hari ini. Kami sungguh bersukaria berkumpul bersama di tempat ini Bapa. Hari yang cerah Kau berikan buat kami sehingga kami bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami bisa dalam keadaan sehat, tidur dengan nyenyak, dan hari ini merayakan Bapa. Kami ingin mengingat Bapa betapa baiknya Engkau yang telah menebus dosa kami. Darah-Mu telah tercurah untuk membebaskan kami dari alam maut. Bapa, pada pagi hari ini Bapa, terimalah pujian dan penyembahan kami Bapa. Kami ingin dan kami rindu untuk bersyukur, memuji-Mu. Dan hari ini terutama adalah hari yang spesial Bapa, untuk mengingatkan kami betapa Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Mukjizat terbesar buat kami bukanlah kesembuhan, bukanlah kekayaan, tetapi ketika Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu, kami sungguh terberkati. Dan itulah bagi kami ketika darah-Mu tercurah untuk menebus dosa kami. Itulah yang merupakan mukjizat terbesar buat kami anak-anak-Mu. Bapa, kami ini bukan siapa-siapa, tapi Kau layakkan kami di tempat ini. Hanya inilah yang bisa kami persembahkan buat-Mu Tuhan, pujian dan penyembahan dari hati kami yang terdalam. Terima kasih Bapa. Kiranya apapun yang hari ini Bapa, yang kami nyanyikan, yang kami persembahkan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Angkat tangan siapa yang mau berjalan sama Yesus? Angkat tangan. Ya, kalau kalian angkat tangan, berarti kalian juga bisa tepuk tangan ya. Kita akan nyanyikan. Oke. Jalan serta Yesus. Semangat ya. Semua pasti tahu lagunya ya. Jalan serta Yesus. Jalan-jalan dong, jalan di depan. Hey. Setiap hari jalan serta Yesus.
silakan masuk. Masih ada kursi, kalau mau di sini ada kursi juga nih, nggak apa-apa. Boleh masuk. Yes. Akan ada kursi banyak. Ya. Oke. Mari sekarang kita datang di hadapan Tuhan dengan sikap hati untuk datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih Bapak, Kau terus mengingatkan kami betapa Engkau sungguh berharga buat kami. Yes. Dan kami juga berharga di mata-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Bapak, Engkau adalah sumber sukacita kami. Amin. Kami tahu hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan lagi yang Bapak yang lain yang mampu memberikan damai sukacita itu untuk kami anak-anak-Mu yang masih hidup di dunia ini Bapak. Dan biarkanlah Bapak kami bersepakat pada pagi hari ini Yes. untuk menyatakan lebih lagi Bapak, untuk menghayati lagi Bapak bahwa Engkau adalah sumber sukacita dan damai sejahtera kami. Amin. Mari sama-sama kita katakan Yesus adalah sukacita kita. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, kuatkan tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi kita katakan, hanya Yesus sumber sukacitaku. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, kuangkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, kuangkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bapa, nama-Mu besar Bapa. Elsie Chandili Bapa adalah nama-Mu Bapa, di mana nama-Mu adalah nama yang indah Bapa. Kau adalah Allah yang merupakan sumber sukacita terbesar kami Bapa. Dan kami tahu Bapa, hanya di dalam Engkau Allah yang bisa satu-satunya yang kami andalkan. Kami rindu untuk terus bergantung kepada Engkau, berpengharapan kepada Engkau Bapa. Biarkanlah Bapa, apapun permasalahan saat ini Bapa, sukacita kami Bapa, pengharapan kami ada di dalam-Mu Bapa. Terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
hari ini Tuhan kami percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu selama ini Tuhan, jalanan kami Tuhan dari Jakarta sampai sini itu berkat perlindungan-Mu Tuhan, dan semua orang yang ada di sini Tuhan adalah berkat Tuhan. Engkau mencapaikan kami di sini sampai dengan selamat, itu berkat perlindungan. Thank you Tuhan, Engkau Tuhan El Muzai Tuhan, Engkau kota benteng Tuhan, Engkau kota benteng kami Tuhan, Engkau pelindung kami Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan yang kami percaya, Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, karena Kau sumber segala sesuatu yang kami percayakan diri kami Tuhan, kami serahkan Tuhan pujian penyembahan siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapa, sebelum ini Tuhan kami meminta Tuhan hati seorang hamba Tuhan, hati yang rendah hati Tuhan di hadapan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan setiap kami Tuhan hati yang mau menyembah Tuhan. Kami serahkan Tuhan nyanyian ini Tuhan tentang hati yang bertengku dalam nama Tuhan Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Tuhan yang memandang hati. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup, ku mau menyembah. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Hanya melihat luka. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Bapak. Tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Perbuatan kasih nyata,
kasih untuk tidak melihat kami dengan harta, dengan rupa kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau adalah El Roi, Allah yang melihat. Tuhan, kami tahu Tuhan banyak masalah, banyak tantangan Tuhan di kehidupan kami, tapi kami percaya Engkau melihat. Engkau melihat keadaan kami, Engkau melihat kesusahan kami, dan Engkau siap Tuhan menolong kami. Amin. Saat ini Tuhan kami mau memberikan hati kami Tuhan. Kami mau memberikan sepenuhnya hati kami Tuhan. Dan kami mau Engkau murnikan hati kami supaya kami dapat berkenan kepadamu Tuhan. Amin. Tuhan terimalah kami Tuhan, jiwa, roh, dan semua isi hati kami Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya bahwa saat ini penyertaan-Mu, perkenanan-Mu ada bagi kami Bapa. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenananmu, lawas setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Perkenananmu, inilah saatnya perkenanan nyata atas kami umat-Mu. Nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan, bawa setiap kami umat, setiap kami umat. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata melimpah bagiku. Melimpah bagiku. Kau Tuhanku yang besar, Kau Tuhanku yang mulia, Kau Tuhanku yang mulia. Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku. Saat Kau berkenan mendengar doaku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Allah-Ku yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku. Pujian penyembahan hanya bagimu. Pujian penyembahanku hanya bagimu. Kita angkat tangan kita minta perkenanan Tuhan. Inilah saatnya perkenananmu, nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu
sungguh nyata. Inilah saatnya berkenan. Inilah saatnya perkenananmu, nyata atas kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu, nyata bagiku. Inilah saatnya perkenanan. Lawat setiap kami umatmu. Lawat setiap kami umatmu. Minta api dari Tuhan, api kemurahanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Melimpah bagiku. Ya Tuhan, Engkau melihat doa yang dipanjatkan dari setiap yang ada di tempat ini, di Mesem ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkenan atas setiap doa yang dipanjatkan di tempat ini ya Bapak. Ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, mohon pertolongan dan terobosan dalam segala bidang hidup setiap kami yang ada di tempat ini. Kami berdoa agar Engkau berkenan membukakan pintu di setiap aspek di mana setiap kami bertahan secara spiritual, fisik, mental, dan emosional. Tuhan, kami berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang dicurahkan kepada kami setiap hari. Kami menerima bantuan dan terobosan-Mu sekarang dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shekera pakana yara hora pakana sekera. Biar mata kami tertuju pada Engkau. Biar kami mengetahui hari ini, kami mengenang bahwa Engkau telah taat kepada Bapa dan naik ke atas kayu salib demi kami untuk menebus semua dosa kami. Dan kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan, dan bahwa tidak ada satupun hal yang bisa kami lakukan untuk membalas apa yang telah Engkau korbankan untuk kami. Hineni, dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesianya, inilah aku Tuhan. Inilah aku yang telah menerima kemurahan-Mu. Inilah aku yang telah menerima anugerah-Mu. Anugerah keselamatan yang telah Engkau bayar. Supaya kami yang telah berdosa layak untuk datang, dikuduskan, menjadi satu roh dengan Engkau, dan menerima. Dan kami ingin tetap memiliki sikap hati yang mempersembahkan diri, dan menghamba kepada Tuhan Yesus karena cinta. Oleh karena hukum-Mu Tuhan yang berkata, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan semua persembahan yang dapat kubawa ke hadapan-Mu Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan pengorbanan dan anugerah yang Tuhan sediakan. Dan aku datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami menerima mahkota kerajaan sebagai anak-Mu Tuhan, yang akan menerima warisan dari Raja di atas segala raja, yang telah Engkau berikan otoritas dan juga status sebagai anak-Mu Tuhan. Kami menerima lambang otoritas dan kepemimpinan dari surga. Dan kami dituliskan kudus bagi Tuhan. Tidak lagi untuk dunia, tapi kami kudus untuk Tuhan. Kami berdiri saat ini Tuhan. Kami tidak minta kaya, tapi kami minta cukup. Kami tidak minta terkenal dan kami tidak meminta terima kasih Tuhan. Tetapi kami meminta supaya kami bisa mendapatkan senyum-Mu Tuhan. Hari ini Engkau senang Tuhan dengan apa yang telah kami lakukan. Dengan pengorbanan waktu yang telah kami berikan. Hari ini kami bisa memilih untuk keluar ke mall dan jalan-jalan, tetapi kami memilih di tempat ini Tuhan, untuk melihat Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk mengangkat pujian dan penyembahan, untuk mengangkat terima kasih kami Tuhan, karena Engkau telah mati di atas kayu salib untuk kami. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu.
menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya itu rindu kami, hanya itu hati kami. Menyenangkan-Mu dan membuat Engkau tersenyum hari ini Tuhan. Hanya itu kerinduan kami. Hanya itu Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya minta maaf karena suara saya seperti ini. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus mengurapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Supaya apa yang diperkatakan tidak ada satupun yang berasal daripada akal dan hati hamba-Mu. Tetapi semuanya hanya berasal dari Engkau. Dan supaya semua yang diperkatakan hari ini Tuhan menjadi rema, masuk dan dapat dimengerti oleh semua yang ada. Kami serahkan Tuhan tempat wilayah ini Tuhan, depan belakang itu dan atas bawah. Hanya dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan. Ya, saya Sylvia dari Jakarta. Ya, mungkin ada yang pernah ketemu saya, ada yang belum pernah ketemu saya. Jadi saya dari Jakarta. Jadi saya itu datang ke Kerawang. Tuhan itu sudah dari 2017 menaruh di hati saya untuk berdoa untuk kota-kota dan bangsa-bangsa, tapi terutama untuk kota Kerawang. Jadi Tuhan memberikan satu penglihatan bahwa kota Kerawang itu ada satu kerongkongan orang mati, lubang gelap, dan orang-orang dengan senang menari-nari masuk ke dalam lubang itu. Tuhan bilang, aku sangat mengasihi orang-orang di Kerawang. Berdiri, berdoalah, berlututlah, menangislah untuk jiwa-jiwa yang ada di Kerawang, supaya mereka dapat keluar dan diselamatkan dan ditarik keluar daripada jurang maut itu. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan adalah umat-umat terpilih yang Tuhan sangat sayang. Tidak ada kebetulan Bapak Ibu ada di tempat ini, sudah dimenangkan karena hati kalian itu tidak bisa tergerak tanpa Tuhan yang menggerakkannya untuk kalian bisa mengerti dan mengenal Tuhan. Dan sebelum saya masuk ke dalam khotbah hari ini, mungkin Bapak Ibu ada yang sadar saya ada letakkan satu parfum di tempat ini. Mungkin kita bisa sama-sama kita tarik nafas kita, lalu buang. Mungkin bisa sama-sama kita tarik nafas. Kalau ada yang kurang kecium mungkin boleh disemprot sedikit. Parfumnya agak samar aja, nggak usah terlalu kuat. Ya. Dari depan aja, nggak apa-apa. Bisa dicium, tarik nafas sedikit. Udah kecium ya semuanya ya? Ya, saya mau cerita. Dulu kan saya pernah mati dan Tuhan bangkitkan kembali. Kenapa saya bisa hampir mati? Ya sudah mati dan Tuhan bangkitkan kembali. Karena saya mau cuti sama Tuhan. Jadi cuti itu mau melepaskan ikatan dengan Tuhan. Tapi saya tidak menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. Artinya apa? Saat kita di dalam satu kesatuan roh dengan Tuhan, nyawa kita nggak bisa dikutak-atik sama siapapun, iblis sekalipun. Tapi kalau kita melepaskan ikatan dengan Tuhan, tidak bersekutu, menolak berkomunikasi dengan Tuhan, meskipun KTP-nya Kristen, meskipun KTP-nya Katolik, tetapi kita telah melepaskan ikatan kesatuan roh dengan Tuhan. Jadi yang disebut satuan dalam roh itu artinya apa? Tidak tahukah kamu adalah bait Allah, roh Tuhan yang kudus diam di dalam kamu, dan kamu menjadi satu roh dengan Tuhan, dan kamu telah lunas dibayar, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan seluruh kehidupanmu. Nah, setelah Tuhan membangkitkan saya dari kematian, dan Tuhan hanya berkata satu kalimat saja, kamu tidak akan mati sebelum menyelesaikan tugasku. Dan saya dengar audible dengan suara laki-laki berwibawa, berotoritas. Saya tahu itu suara Tuhan. Karena setelah perkataan itu diperkatakan, saya udah 3 menit sampai 5 menit tidak bisa bernafas, sudah buta, badan saya sudah tidak bisa gerak semua, dan saya bisa menarik nafas kembali. Karena itu saya dengan yakin saat itu Tuhanlah adalah sumber kehidupan yang memberikan nafas kehidupan kembali kepada saya yang telah mati saat itu. Nah, jadi sewaktu itu satu malam Tuhan pernah
bercerita tentang rapture. Itu yang kita nantikan sebagai orang percaya. Bu, dari dulu Petrus sudah bilang rapture. Sekarang ibu ngomong rapture lagi. Rapture itu kapan? Bagaimana ceritanya? Saya akan jelaskan dengan sangat mendetail. Jam 3 pagi Tuhan suruh saya bangun. Berlutut, nak. Saya dengar suara rapture, rapture. Semuanya terang. Ini penglihatan. Dan Tuhan memperlihatkan. Barang siapa yang memiliki materai Tuhan. Dia memiliki tanda. Jadi kalau saya lihat bentuknya A. Dan seperti ini, O. Itu adalah tandanya Tuhan. Alfa dan Omega. Itu pada roh kita itu ada tandanya. Kalau kita benar-benar terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan roh Tuhan yang kudus itu terang. Karena itu anak kita disebut sebagai anak-anak terang. Karena di dalam roh itu kita menyatu dengan roh Tuhan. Kita itu terang. Karena itu kamu menjadi terang dunia. Saat dunia itu di dalam roh dilihat, kita itu terang. Nah, orang-orang yang telah mati di dalam iman, mereka memiliki tempat pemberhentiannya sendiri. Tempat mereka menunggu. Dan di sana roh orang-orang yang telah meninggal di dalam iman memiliki tanda dan roh yang terang itu sebagai materai. Karena itu saat pengangkatan pertama, orang-orang yang telah mati di dalam iman akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan naik ke surga. Yang kedua adalah kita yang hidup saat ini juga, momen di mana saat rapture itu terjadi. Jikalau Bapak dan Ibu dan saya masih hidup, maka kita dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, kita harus benar-benar menyerahkan diri kita untuk dipenuhi dan dibuat murni oleh Tuhan. Satu roh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita transformasi total. Satu roh, tubuh, jiwa, dan roh. Dan di situ kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dan saya melihat saat itu juga orang yang hidup diangkat dan meninggalkan semua barang yang fana. Apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini adalah hal-hal yang luar biasa. Kebetulan kita dalam tim, kita namanya timnya Hineni. Bukan keren-kerenan, tapi Hineni itu artinya sikap hati yang berkata, inilah aku Tuhan. Inilah aku. Tuhan maunya apa? Inilah aku. Ini artinya Hineni. Ini bukan keren-kerenan, ini adalah sikap hati. Jadi, apa yang sedang Tuhan kerjakan sehari-hari ini? Nah, ini kebetulan, sorry ya, bukan lagi nyebut merek orang, cuman ini saya kesaksian aja. Jadi sebelumnya di tanggal 24 Maret lalu saya diundang di GBI Resinda. Nah di situ Tuhan menyatakan hadirnya. Menyatakan hadirnya dari yang tidak ada. Lalu ada beberapa member mendapatkan debu emas. Kenapa saya mau bicara tentang debu emas? Pertama, kebesaran Tuhan harus dinyatakan. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Dua, Tuhan kita itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Apa yang telah Tuhan lakukan kepada Mesir, dari udara mereka diberikan mana dari Tuhan. Dari udara, O2, menjadi makanan. Matematika dan orang kimia, otaknya nggak jalan, nggak bisa. Karena beda bentuknya, beda bahannya. Kalau air jadi es, masih bisa. Karena masih ada unsurnya. Tapi ini adalah unsur yang berbeda. Bagaimana Tuhan bisa memberi makan kepada bangsa Israel. Dari udara menjadi mana. Dan Tuhan sedang kerjakan juga suka-sukanya Tuhan, kapanpun ini bisa terjadi, adalah debu emas. Ini saya ada ambil, ini ada buktinya. Nah, nanti saya akan kasih juga di sini satu. Ini bukan untuk sesuatu, oke, Bu, berarti ini harus dipuja-puja atau enggak? Enggak. Ini adalah tanda bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Apa yang Tuhan kerjakan dari udara menjadi debu emas, dan emas itu artinya adalah kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan juga kerjakan sekarang. Dan ini adalah janji Tuhan untuk nanti kita pengangkatan. Daging, tulang, darah akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Kita akan diangkat. Ini adalah ranahnya Tuhan. Dan Tuhan sangat sanggup untuk melakukan ini. Nah, saat Tuhan berbicara tentang pengangkatan dan Tuhan juga berbicara tentang surga. Saat satu kali saya ibadah waktu itu di Tiberias. Jadi Tuhan mendidik saya menjadi pendoa syafaat. Itu saya duduk di belakang. Satu waktu ibadah, Tuhan itu memberikan panggilan. Mau nggak satu panggilan? No name, no recognition. Tidak ada nama, tidak ada penghargaan. Saya bilang, oke, Tuhan. Tuhan bilang, kamu yang datang duluan saat ibadah, kamu yang dari belakang, tempat tidak terlihat. Kamu berdoa,
minta hadiratku memenuhi tempat ruangan, minta supaya hadiratku menjamah semua orang yang mendatang, berdoa untuk orang-orang yang melayani di depan, supaya semuanya dapat dimurnikan. Dan setelah saya sudah lakukan dengan setiap berapa waktu, Tuhan memberikan pernyataan roh. Saat saya sedang ibadah waktu itu, Tuhan memberikan satu pintu emas, dan pintu emas itu terbuka. Saya dibawa ke surga. Dan saat itu saya masih sadar, tapi Tuhan memberikan penglihatan. Di situ saat saya dibawa masuk, terlihat hamparan rumput seperti ini. Dan seluruh indera saya, kulit, telinga saya, mata saya, dari muka atas sampai bawah, saya bisa ngerasain terpaan angin. Saya bisa ngerasain deruan angin, suara angin yang lewat seperti itu. Dan Tuhan membawa saya pada salah satu taman. Nah, taman di surga itu, baunya saya cari campuran di bumi ini yang agak mendekati dari yang saya cium. Karena saya ada pembedaan roh. Pembedaan roh itu ada, orang biasanya cerita surga itu melihat. Mereka merasakan panas. Mereka merasakan neraka itu panas. Mereka melihat surga itu dingin atau apapun juga. Tapi setahu saya belum ada orang yang memberikan wewangian baunya surga. Tapi ini adalah yang Tuhan sediakan untuk bulan Maret. Karena ini adalah bulan Prapaskah. Dan Tuhan bilang khusus untuk Maret. Sekarang instruksinya seperti itu. Khusus untuk Maret, keluarkan yang pernah kamu cium saat itu di surga. Kamu cari campurannya yang mendekati di bumi. Dan kamu beritahukan bahwa surga yang disediakan oleh Tuhan itu nyata. Bahwa surga yang diberikan dan yang Tuhan sudah menyediakan. Bahwa Tuhan telah lebih dulu pergi untuk menyediakan rumah bagi kita semua. Itu nyata. Dan ini adalah salah satu bau di surga, tamannya surga. Nah, jadi ini sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan. Dan ini adalah campuran terdekat yang saya bisa cari di bumi ini. Soalnya ada beberapa yang campurannya saya mesti cek-cek di Amerika, saya mesti cek-cek di beberapa negara. Saya belum dapat barangnya, tapi ini belum sempurna, tapi ini adalah yang terdekat yang bisa saya cari. Kira-kira seperti ini baunya. Nah, kenapa? Supaya kita tahu bahwa yang Tuhan ingin janjikan dan Tuhan ingin berikan kepada kita, itu tidak hanya bisa dinikmati dengan khayalan kita, tetapi benar-benar kita bisa rasakan dengan penciuman kita. Kita dapat rasakan dengan indera kita. Kita bisa lihat. Dan Tuhan bilang ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Gak cuma Tuhan itu menyediakan perlindungan. Gak cuma Tuhan itu menyediakan damai. Tuhan tidak hanya menyediakan jawaban doa dalam bentuk mukjizat maupun kesembuhan ataupun jalan keluar dari permasalahan. Dan tidak hanya keselamatan, tetapi sesuatu keselamatan itu yang kita di bumi ini seperti kita lagi kos, mesti bayar uang kos-kosan. Tapi di surga yang kita kejar-kejar di bumi, mau beli emas 1 gram, berapa Susi? 1 juta berapa? 1,150. Nah, ini harus kerja pagi siang malam, baru udah bisa dapat emas 1 gram. Di surga kita injak-injak emas setiap hari. Karena itu di sana cuman kerikil, bukan apa-apa, bukan buat Tuhan. Tapi apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, lebih dari emas, lebih dari permata, lebih daripada apa yang kita cari di dunia ini. Tetapi adalah kekekalan. Kita bisa bersama-sama kembali pada apa yang Tuhan ingin berikan kepada manusia di awal, Adam dan Hawa. Bisa bercakap-cakap, kita hanya perlu mengelola dan kita menikmati dalam Tuhan. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kerja keras. Karena semuanya Tuhan ada Bapa yang baik yang memberikan. Ini saya kasih 1, yang lari duluan ke depan saya kasih. Yang lari duluan ke sini saya kasih. Ini tanda debu emas. Ya, saya berkasih berkat khusus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya engkau pakai Tuhan karena hatinya haus dan lapar akan Engkau. Oh ya, amin. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara tentang Jumat Agung. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tapi saya akan ulangi sekali lagi. Yesus tidak harus datang. Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia tidak dipaksa.
Jadi kita bilang gini ya, pada mulanya adalah firman, dia telah ada di awal-awal. Dia sudah ada, sudah enak di surga. Sebenarnya Tuhan tidak perlu menghamba untuk menyelamatkan kita. Tapi karena cinta, karena Tuhan sayang, dan Tuhan ingin manusia itu jangan masuk neraka, supaya bisa kembali seperti grand design di awal. Seperti Adam dan Hawa, bersama-sama bisa bercengkrama dengan Tuhan di surga. Makanya mereka berpikiran bagaimana caranya supaya manusia itu bisa kembali kepada Dia. Tuhan sudah mencoba beberapa kali sebenarnya. Kita lihat sebelumnya Abraham, Ishak, Tuhan berbicara kepada mereka. Dan terutama adalah saat Musa. Kenapa Israel itu sangat-sangat spesial? Karena Israel itu adalah saat di mana Tuhan ingin segerombolan besar datang kepada Tuhan. Karena biasanya Tuhan itu berbicara sama beberapa orang doang. Misalnya Nuh, tapi dia nggak bicara sama istrinya. Dia bicara dengan Abraham, tapi dia nggak bicara, jarang-jarang bicara dengan Sarah. Dia bicara dengan Ishak, tapi jarang-jarang bicara dengan Ribka. Tapi saat Musa, itu ada yang dibilang di kepenuhan dengan roh Tuhan. Nah, jadi saat Israel itu sebenarnya sebelum Yesus ini, seharusnya Israel itu sudah sama seperti grand design di awal, semuanya bisa berhubungan dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saat Israel adalah mereka menolak untuk mendengar Tuhan. Kita bisa baca di Keluaran 20 ayat yang ke-19. Boleh buka ayatnya. Yang udah dapat tolong bacain buat saya. Ada mic satu lagi. Keluaran 20 ayat 19. Amin. Boleh tolong dibacakan? Keluaran pasal yang ke-20 ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ya, jadi yang diperkatakan oleh bangsa Israel adalah mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Artinya apa? Israel itu sebenarnya hatinya nggak benar-benar terima Tuhan. Mereka mau mukjizatnya, mereka mau keselamatannya, mereka mau dikasih makan, mereka mau diselamatkan dari bangsa Mesir, tapi mereka nggak mau bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena beberapa kali Tuhan itu tes, kalau baca kembali, Keluaran 17-20. Sebenarnya itu sangat jelas bahwa Tuhan itu ingin bertatapan muka dengan seluruh Israel. Tapi yang di-training di awal itu adalah Musa, lalu kepada imam besar, yaitu Harun, dan sebenarnya ingin diajarkan kepada orang-orang bawahnya, supaya masing-masing punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi beberapa kali Israel itu menolak untuk memiliki hubungan pribadi kepada Tuhan. Nah, itu adalah yang Tuhan Yesus genapi, bahwa kalau dulu mereka menolak, akhirnya Tuhan bilang ya udah boleh, kalian hubungan dengan aku, satu manusia di antara aku dan kamu. Tetapi apa yang terjadi setelah berapa lama? Taurat itu kan satu salah semua. Dan beberapa kali saat Daud itu lari, hukumnya itu sudah diubah. Kalau hukum sudah diubah, tidak ada satu orang pun yang dapat memenuhi hukum Tuhan. Karena itu Roma 3 ada tertulis pada Rasul kita bilang, semua orang telah berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Karena itu Tuhan harus pikir cara, bagaimana caranya. Manusia itu sangat mudah untuk berdosa. Imam saja yang manusia masih bisa berdosa. Makanya imam kalau berdosa, dia harus angkat dosanya dulu. Baru dia bisa angkat untuk orang lain. Karena itu Tuhan berkata, kita anggap di atas Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pengadilan ilahi. Bagaimana ini manusia? Kita ingin mengembalikan otoritas mereka. Kita ingin mengembalikan supaya mereka itu bisa satu roh dengan kita. Tetapi cara yang telah digunakan sebelumnya itu tidak berhasil. Karena itu Yesus sebagai anak Bapa, saya saja turun. Jadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang pada awalnya telah menciptakan semuanya, itu Tuhan berfirman, jadilah terang. Jadi Tuhan, itu Bapak, firman, yaitu pada mulanya dia adalah firman, jadilah
itu adalah roh Allah yang melayang-layang yang melakukan segala hal itu. Itu adalah Roh Kudus. Pada dari awalnya 3 pribadi itu sudah diberitahukan. Dan saat Tuhan mengenalkan diri kepada Musa juga sama. Kan dia menyebut, Tuhan siapa namamu? Bahasa terdekatnya adalah Yahweh. Artinya apa? Aku adalah aku yang kudus. Ya, Tuhan sudah mengenalkan dirinya sebagai 3 pribadi kepada Musa. Tapi bahasa terdekatnya adalah Yahweh. Dan setelah Yesus itu datang, Tuhan bilang, berikan dia nama Yesus. Karena di dalam namanya ada namaku juga. Dan pada nama Yesus ini, di langit, di bumi, dan di bawah bumi, harus tunduk atas nama Tuhan Yesus. Nah, saya akan berbicara tentang nama Yesus. Jadi, saya kembalikan ya, saya lurusin dulu urutannya. Dosa adalah maut, hukum dosa adalah maut. Jika seseorang berdosa, dosa itu setelah diakui, tapi tanggungan dosanya itu kan maut, tidak bisa hilang. Dulu itu ditanggungkan kepada binatang. Misalnya tekukur, merpati, lembu, dan saat dipotong darah yang tercurah adalah darah penebusan dosa. Sekarang itu telah digenapi oleh Yesus. Dia tidak berdosa, tetapi Tuhan berikan Yesus sebagai satu korban, anak domba Allah yang tidak bercacat, yang sanggup untuk menebus semua dosa dunia, dan tidak ada satupun dosa terkecil maupun terbesar yang tidak bisa dihapuskan oleh karena darah dia. Dan itu bisa dipakai berulang-ulang kali, karena dia hanya mati 1 kali aja untuk kita semua. Karena itu, saat kita mau datang kepada Tuhan, kita harus mengakui dosa kita. Dosa itu ditanggungkan kepada Kristus, anak domba Allah yang tidak bercacat. Dan Tuhan adalah setia dan adil, yang akan menghapus semua dosa-dosa kita, yang akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan kita bisa pakai berulang-ulang, sama seperti dulu bangsa Israel, itu mereka per berapa minggu sampai berapa bulan sekali mereka harus ngaku dosa. Itu sama dengan kita. Nah, saat Yesus ini telah mati di kayu salib, dia berkata, lebih baik aku pergi supaya kamu dapat menerima penolong, yaitu Roh Kudus. Dan setelah kamu telah percaya bahwa Tuhan telah menebus dosa kamu dengan darah Yesus, dan Yesus itu sendiri, dalam bahasa Indonesia adalah Yesus, bahasa Inggris Jesus, bahasa Ibrani adalah Yehusua. Dan Yehusua itu di Israel itu sama seperti Agus di Indonesia. Banyak sekali yang namanya Agus. Tapi Agus yang mana? Atau Yesua yang mana yang kamu sedang sebut saat kamu berdoa? Adalah Yesus yang mati di kayu salib. Yehusua artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Dan saat kita menerima dengan iman bahwa Tuhan dengan keadilannya, Yahweh menyelamatkan kita dengan cara anak tunggal Allah yang telah dia berikan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh keselamatan tidak binasa. Kita dibenarkan oleh karena peraturan yang telah Tuhan berikan, bahwa kamu telah menerima keselamatan daripada dia. Dan setelah kamu menerima korban itu, kamu boleh menjadi satu roh dan dikuduskan. Satu roh dengan roh Tuhan. Dan roh Tuhan yang kudus diam di dalam kita. Roh Tuhan yang kudus memurnikan kita. Dia membawa kita untuk mengenal jalan-jalannya. Dia memberitahukan kepada kita apa yang kita harus ketahui. Dia yang akan menginsafkan kita akan dosa. Dan dia adalah pribadi yang menghibur. Dan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Dan itulah Tuhan bilang, lebih baik aku pergi. Supaya kamu bisa menerima penolong itu. Dan dia adalah materai yang kalian harus pertahankan dan mengerjakan keselamatan kalian. Dan jangan mendukakan hatinya. Karena Roh Kudus itu sangat lembut. Hukum dan dosa satu-satunya yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Kalau mengutuki Tuhan masih bisa diampuni. Ngomongin ini dan itu masih bisa diampuni. Yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Artinya penolakan total akan karya keselamatan Tuhan dengan kesatuan roh akan dia. Menolak materainya di dalam keselamatan, itu tidak ada pengampunan lagi. Artinya sudah tidak bisa masuk kepada surga lagi. Karena tidak ada satu materai untuk kita masuk dan dibenarkan kepada Tuhan pada tahta ilahinya pada akhirnya. Dan kita mau tahu bahwa kita di bumi, kita ada pakai baju ini. Ini kalau ada yang tahu, ini talit. Jadi talit ini
Dulu tuh kita kan Israel cangkokan ya. Apa yang menjadi bagian yang Tuhan ingin berikan kepada Israel di sana? Dengan kita yang telah menerima oleh karena Yesus. Jadi cangkokan itu tidak harus melalui dahan di awal, tetapi dia memiliki akarnya sendiri dan bisa menyerap nutrisinya sendiri. Apa artinya kita menjadi Israel cangkokan? Kita tidak perlu permisi lewat Israel lagi, karena mereka imamnya masih imam manusia. Mereka masih protokol lama. Kalau kita memiliki imam besar agung, iman yang tidak berdosa, oleh karena dia, Tuhan Yesus, kita dibenarkan dan bisa memiliki akses ilahi langsung kepada Tuhan. Tetapi protokolnya, apa yang Tuhan ingin kerjakan dulu di Israel, dan Tuhan juga akan memberikannya kepada kita, karena kita ada Israel cangkokan. Apa yang ditolak oleh Israel, karena mereka tidak mau dekat-dekat Tuhan, kita mau terima, karena kita adalah Israel cangkokan. Seorang anak berhak menerima, otoritas berhak menerima yang disebut sebagai warisan dari bapaknya. Dan kita yang bukan hamba, tetapi kita telah menjadi anak, kita berhak menerima warisan dari surga yang telah Tuhan berikan. Dulu Israel, mereka diberikan pakaian seperti ini. Nah, karena ini Paskah, jadi saya cerita sedikit. Jadi ini namanya adalah baju talit. Jadi ini adalah shawl yang disuruh dipakai untuk saat mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, warna yang diberikan oleh Tuhan adalah warna ungu, biru keungu-unguan, namanya tekelet. Saat itu Tuhan memberikan satu warna yang khusus sebagai pengingat. Supaya kalau kamu melihat, maka kamu itu tidak lagi mengikuti keinginan hatimu, tidak lagi mengikuti keinginan telingamu, tidak ingin mengikuti keinginan kebiasaanmu yang dulu, tetapi kamu mengikuti firman Tuhan. Peraturan yang Tuhan berikan. Saat Tuhan memberikan peraturan, itu bukan untuk keuntungan Tuhan, itu untuk keuntungan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, aku memberikan kamu hukum, dan jika kamu ikuti, itu akan memberikan kamu hidup. Sama seperti kamu sedang makan, kalau yang ada anak kecil, makannya kotor, tidak cuci tangan. Dan kamu memberitahu, nak, cuci tangan ya. Kalau nggak cuci tangan, nanti kamu makan, kamu mencret. Anaknya tidak mau dengar. Yang salah, yang rugi, anaknya atau yang memberitahu? Anaknya yang rugi. Sama seperti itu juga, Tuhan memberikan kepada kita firman untuk kita ikuti, supaya kita memiliki hidup. Kalau kita tidak ikuti, Tuhan tidak rugi, tapi Tuhan sedih. Kalau kita ikuti, itu kita tetap menjaga kehidupan kita di dalam jalan kebenaran. Dan warna yang diberikan itu sangat sulit didapat waktu itu adalah warna tekelet. Tekelet itu, jadi warna tekelet itu biru keungu-unguan. Dan itu sangat sulit dicari, itu ada satu keong. Munculnya cuma 70 tahun sekali. Dan itu cuma dapetin satu tetes itu aja mesti kumpulin ribuan. Nah, warna itu adalah warna, ya dibuatkan seperti ini. Dan jikalau Bapak Ibu tahu wanita pendarahan, itu kan mereka, dia merangkak di bawah dan dia menjamah jumbai daripada Tuhan. Share mungkin boleh ke depan. Ya. Jadi ini namanya sit-sit. Ini saya sedikit ya, histori Israel. Ini namanya sit-sit. Nah, jadi saat orang melihatnya. Jadi warna ini adalah peringatan. Jikalau kamu melihat warna biru keunguan itu, kamu mengingat bahwa kamu harus berhati-hati dalam langkah. Dan kamu berpegang pada perintah Tuhan. Dan ini jumbainya, zit-zit ini. Ini adalah apa yang wanita pendarahan waktu itu pegang. Asal ku pegang saja jumbainya, maka aku akan sembuh. Nah, ini kita memiliki iman bahwa kita secara roh, kita mengingat firman yang telah Tuhan berikan pada Alkitab. Kita tahu bahwa kuasa yang Tuhan lakukan kepada wanita pendarahan itu tidak hanya masalah sakit penyakit, tetapi juga adalah permasalahan, tapi juga adalah tentang masa depan, tentang pengharapan, tentang apa yang kalian inginkan dalam doa kalian. Asal kita menjamah hati Tuhan saja, maka kuasa Tuhan dapat mengalir dan memberikan jawaban atas semua permasalahan, semua beban, dan memberikan kelegaan kepada kita semua. Tidak ada permasalahan yang terlalu berat untuk Tuhan. Tidak ada permasalahan yang terlalu besar untuk Tuhan. Asal dia berkenan, asal kita menyentuh hatinya dan menjamah hatinya, kuasa itu akan turun.
dan mengalir untuk kita. Tetapi kita tidak pernah takut untuk ditegur oleh Tuhan. Karena Tuhan membentuk kita supaya kita dapat sempurna. Sama seperti Bapa di surga sempurna. Apa yang telah masuk kepada kita oleh benih baik dan jahat. Dan kita memiliki tendensi untuk berbuat buruk. Karena daging ini maunya maut. Karena semua perbuatan daging itu adalah dosa. Kita minta supaya dimurnikan oleh rohnya. Dan kita tidak takut untuk Tuhan koreksi. Karena semua koreksi dari Tuhan. Itu fungsinya untuk berkat dan untuk kebaikan kita. Karena itu kita sebagai Israel cangkokan dan kita juga sebagai anak-anaknya yang telah diberkati Tuhan. Kita ingin menerima berkat dari surga. Saya ingin nyanyikan berkat yang Tuhan berikan kepada Harun. Itu juga berlaku untuk kita. Karena ini adalah isi hatinya Tuhan. Itu Tuhan berbicara tentang hubungan pribadi. Tuhan berbicara tentang keinginannya untuk melindungi keselamatan kita. Tuhan memberikan hatinya dan menunjukkan hatinya yang sebenarnya. Tuhan itu tidak ingin kita hidup di dalam kutuk, tetapi Tuhan ingin kita hidup di dalam berkat. Berkat keselamatan, berkat damai sejahtera, dan yang disebut sebagai berbahagia. Karena kita mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memiliki niat baik untuk hidup kita. Saya akan nyanyikan dalam 3 bahasa. Ini adalah sesuatu yang khusus Tuhan berikan untuk Maret. Dan untuk hamba-hambanya dan juga untuk anak-anaknya yang dikasihinya. Apa yang menjadi berkat dari surga tidak boleh jatuh kepada yang lain. Di luar daripada anak-anak Tuhan. Karena jika anak-anak Tuhan tidak mau menerimanya, maka setan akan menawan berkat itu. Karena itu jangan satupun berkat yang Tuhan curahkan kalian tolak. Terima yang murni dari Tuhan Yesus. Yang murni dari surga aku terima. Dan biar itu tidak hanya di roh. Tetapi itu menyatu dengan daging. Jiwa, roh. Dan semuanya itu utuh kami terima full. Bersama-sama dengan saya mari kita berdoa. Tuhan, inilah aku. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita ke surga. Berkat ini adalah yang Engkau ingin berikan pada gunung-Mu yang kudus. Di mana kami berdiri Tuhan. Saat ini adalah kudus oleh roh-Mu. Engkau yang telah menebus kami. Engkau yang telah menetapkan oleh iman. Kami menerima pengorbanan darah. Yesus di atas kayu salib. Menghembuskan nafas dan menanggung dosa-dosa kami. Dan karena itu Tuhan, kami yang telah mengenal kebenaran. Tidak ada satupun niat baik-Mu Tuhan yang ingin kami tolak. Tetapi kami memiliki hati yang mau menerima dan lebih lagi kemurahan hati-Mu Tuhan dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan biar tidak ada satupun yang tercurah hari ini lepas dari kami oleh karena ketidakmengertian, rasa tidak layak, dakwaan dari iblis. Tetapi kami tahu kami anak-Mu berhak dan layak menerimanya oleh karena Engkau. Yevarekeka Adonai Veis Mireka Yael Adonai Panaveleka Viuneka Isa Adonai Panaveleka Ve'ashem Leka Shalom Ve'ashem Leka Shalom. The Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you. The Lord bless you
and give you. May the Lord shine His face upon you and be gracious unto you. May the Lord look upon you and give you peace and give you peace. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera dan memberimu damai sejahtera. Tuhan memberkati lubungmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati apa yang menjadi hasil dari tanganmu. Dan Tuhan tidak pernah tidak melihat apa yang pernah engkau kerjakan untuk Dia, mau engkau perlihatkan itu di depan orang ataupun engkau lakukan di belakang. Dan saat ini juga kami ingin berdoa, Tuhan, berkat dari 5 benua engkau curahkan di tempat ini. Apa yang menjadi bagian mereka, Tuhan, di dalam ketaatan, apa yang menjadi bagian mereka di dalam penyembahan akan Engkau, apa yang menjadi bagian mereka, Tuhan, dalam panggilan mereka, Tuhan, tidak ada yang lalu, Tuhan. Jika hati mereka bebal, jika hati kami bebal, Tuhan, jika kami tidak mengerti dan diserongkan oleh dunia, Tuhan, kami minta Engkau luruskan kembali pertimbangan hati kami. Kami minta Engkau peluruskan kembali pikiran hati kami. Dan Engkau pertobatkan kami, Tuhan. Entah bagaimana caranya, Tuhan. Supaya kami tetap bertahan di jalan-Mu, Tuhan. Supaya apa yang kami telah dapatkan oleh karena pengenalan Tuhan, tidak ada satu pun, Tuhan, yang hilang. Tetapi kami mendapatkan keselamatan yang full. Sampai kami naik di awan-awan, Tuhan. Dan menikmati rumah yang Kau sediakan bagi kami di surga. Yaitu kekekalan. Tiada kesusahan, tidak ada kesengsaraan di dalam nama Tuhan Yesus. Shikara pagayara hora pagayara sikara pagayara hora pagayara sikara. Shikara laya he. Mari kita berdoa di dalam roh. Mari kita pemberesan sebentar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ikrarkan kembali Engkaulah Tuhan, juru selamat kami satu-satunya. Kami ikrarkan kembali Tuhan, Engkau adalah Tuhan kemana kami berharap, Tuhan. Pada Engkau sajalah Tuhan kami berharap dan tidak kepada yang lain, Tuhan. Tidak kami menyerong dari jalan-Mu ke kanan maupun ke kiri. Dan kami berdoa, Tuhan, saat kami tidak mengerti, Engkau bukakan pengertian pada kami, Tuhan. Saat ini kami ikrarkan kembali, kami adalah tubuh bait-Mu, Tuhan. Bait Allah yang telah ditebus dan telah lunas dibayar. Dan biar dari ujung kepala hingga ujung kaki kami, Tuhan, api-Mu yang kudus, Tuhan, menyambar, membersihkan dan mengkuduskan kembali dan mentransformasi kami, Tuhan. Buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami, buka hati kami. Berikan hati yang haus dan lapar. Berikan hati yang sangat mencintai Tuhan. Berikan hati yang ingin melepaskan keinginan dunia. Berikan hati yang tidak takut untuk Tuhan tegur dan Tuhan bentuk menjadi pribadi yang lebih indah. Wasyara pagara yara hora pagara sikera pagara. Shikara pagara yara hora pagara sikera pagara. Shikara pagara yara hora pagara sikera pagara.
Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk ini Tuhan. Syikara pakara hora pakara sikara pakara. Kami urapi Tuhan untuk semua barang-barang yang sedia menyerahkan dirinya Tuhan. Dalam tangan-Mu Engkau pulihkan dia Tuhan. Segala yang dia tidak dapatkan di dunia ini Tuhan, Kau berikan dia ketenangan dan Kau berikan dia jawaban di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat bala tentara surga ini Tuhan melindungi, membentengi, menghancurkan semua kubu musuh, semua benteng musuh, siasat musuh, dan semua gangguan diri kami akan hancurkan, patahkan, usia berjeramal. Syikara pagara, syikara pagara, syikara pagara. Kami berdoa Tuhan, di tangan hamba-Mu ini adalah nama-nama Tuhan. Ada 177 nama, yaitu sifat-sifat-Mu Tuhan. Karena Engkau tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Dan nama ini saya akan edarkan. Saya minta Bapak Ibu berdoa, supaya apa nama yang telah kalian ambil di tempat ini, semuanya adalah nama Tuhan, sifat Tuhan. Dan saya ingin berdoa Tuhan, supaya mereka memiliki pengalaman pribadi dengan nama-Mu Tuhan. Dan mereka bukan mendengar ataupun hanya membaca firman siapa Yesus, siapa Tuhan yang telah menyelamatkan mereka lewat bacaan. Tetapi mereka memiliki pengalaman pribadi, pengalaman khusus, rema pribadi Tuhan dengan nama-Mu yang kudus Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan, berikan saat ini juga Tuhan. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Yahweh, Adonai, serahkan hatiku. Yahweh, 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 Rafa, Marcos Marzuki. Namanya nanti difoto, nanti dikembalikan kembali, disimpan baik-baik, difoto biar ada ingat nama apa yang diambil. Namanya siapa? Bos.
pidato. Sabarnya Cici ya. Cici soalnya susah keluar. Di sini tulis namanya, di sini tulis nama Tuhan diambil. Coba semua. Tuhan, Kau adalah yang kudus. Engkau adalah penyembuh. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berdaulat dan berkuasa. Engkaulah penyedia di saat kami sedang membutuhkan. Engkaulah Tuhan kami yang tercinta. Nyatakanlah hadir-Mu di tengah-tengah umat-Mu yang haus dan lapar. Tuhan, Kau yang kudus, pribadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sembuhkanlah, nyatakanlah kedaulatan-Mu dan nyatakanlah kuasa-Mu di tengah kami. Pulihkanlah, sembuhkanlah, sediakanlah untuk yang berkekurangan, dan nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Engkaulah yang berotoritas, Engkaulah yang bermurah hati, Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah kota benteng tempat persembunyian kami, Engkaulah benteng kekuatan kami, Engkaulah Sang Amin. Engkau berkenan, maka itu akan jadi begitu saja. Engkaulah El Roy, Allah yang melihat segala keadaan situasi, yang tidak kami perkatakan, yang tidak bisa kami keluarkan dari hati kami, yang tidak kami perkatakan, yang tidak kami pikirkan sekalipun Tuhan. Engkaulah yang melihat sampai ke dalam hati kami. Nyatakan Tuhan. Let your heaven be upon this place. Allah yang surgawi, biar surgamu menyentuh di tempat ini. Dengan semua indera dapat dirasakan, dengan setiap hati dapat merasakan. Biar semua lutut bertelut dan semua mulut mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Oh ya, Yesus, Yesus, Yesus. Kasih hati kami, Engkaulah Tuhan, dambaan hati kami. Engkaulah sahabat terdekat kami saat susah, saat tenang, saat senang, saat berkelimpahan dan saat berkekurangan. Engkaulah sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami.
kabulkan doa yang kita tunda. Kau tarik maju Tuhan, benahi semua ini. Janjimu tidak ada yang tetapi apa yang Tuhan sudah janji adalah Tuhan. Teruji dalam setiap keadaan, teruji pada setiap waktu, teruji pada setiap tempat Tuhan. Oh ya Hela sekian, Hela pakara sekian saya akan terjemahkan bahasa anak-anakku yang dikasihi, yang pernah meninggalkan, yang pernah merasa tidak mengerti akan aku. Aku akan memberikan pengertian kepada engkau. Aku adalah aku yang akan menjelaskan tentang diriku, dan kau akan mengenal bahwa aku adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bukan jauh tetapi dekat kepada umatnya. Dan aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kau. Sampai putih rambutmu aku tetaplah dia yang akan menggendong engkau, dan tidak akan sekali-sekali membiarkan engkau menjadi yatim piatu dan tergeletak di jalan tanpa tujuan, tanpa masa depan. Karena masa depanmu ada di tanganku. Lakukanlah kembali apa yang menjadi bagian kalian di awal. Dekatkan diri kalian kepadaku. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana iblis ingin mengambil iman daripada engkau, iman daripada anak-anakmu. Karena itu bertahanlah sampai akhir. Finish strong, berakhir dengan kekuatan dan larian yang penuh tenaga. Jangan izinkan iblis mengambil tenaga, kekuatan, iman daripada engkau. Karena engkau dibenarkan oleh iman. God has raised his champion, and God has chosen his champion. Tuhan telah memilih orang-orang yang berkenan untuk diangkat, dan Tuhan telah memilih orang-orang yang telah lulus seleksi dan tes dari dia. Tes hati, tes sikap, tes respon hati. Kami berdoa Tuhan supaya semua di tempat ini tidak ada yang gagal Tuhan, dan bahwa mereka lebih tinggi lagi Tuhan. Kami berdoa supaya semua dapat merespon dengan benar saat tes dari Tuhan turun, dan Engkau bawa mereka Tuhan untuk lebih tinggi lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Musik mengalir dengan pelan saja. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu untuk deklarasi bersama dengan saya. Apa yang saya perkatakan, tolong Bapak Ibu perkatakan persis sama. Tuhan Yesus, ini aku sebut namamu masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan, aku adalah bait-Mu yang kudus. Aku adalah bait-Mu yang kudus. Yang kuinginkan, yaitu Tuhan mengurapi aku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yaitu Tuhan yang mengurapi aku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Di hatiku, di pikiranku, dalam tubuhku, dan rohku, semua terbuka di hadapan-Mu. Engkau
memenuhi diriku dengan roh-Mu yang kudus. Engkau memenuhi diriku dengan roh-Mu yang kudus. Ampuni semua dosa dan kesalahan Ampuni semua dosa dan kesalahan yang pernah aku lihat tidak kudus, yang pernah kulihat tidak kudus, yang kupikirkan tidak baik. yang kupikirkan tidak baik. Di dalam hatiku Di dalam banyak hatiku, sikap hati yang tidak benar. dengan sikap hati yang tidak benar, Dan di tubuhku dan di tubuhku mungkin ada yang tidak sempurna. mungkin tidak ada yang sempurna. Ada yang sakit, Ada yang sakit, ada yang selnya rusak. ada yang selnya rusak, Tetapi aku perkatakan, tetapi aku perkatakan, Kau Tuhan Kau Tuhan yang tidak melihat rupa, yang tidak melihat tidak rupa, melihat harta, yang tidak melihat harta, tidak melihat bagusku tidak melihat bagusku atau jelekku. atau jelekku. Engkau menerimaku semuanya. Engkau menerimaku semuanya. Dan Tuhan, Dan Tuhan, aku izinkan Engkau aku izinkan Engkau bersihkan, bersihkan, kuduskan, kuduskan, cabut semua yang tidak berkenan di matamu. cabut semua yang tidak berkenan di hadapan. Aku ampuni diriku sendiri. Aku ampuni diriku sendiri. Aku mengampuni orang yang telah bersalah kepadaku. Aku mengampuni orang yang telah bersalah kepadaku. Jika ada, sebutkan di dalam hati. Dan saat ini juga kami melepaskan berkat pertobatan kepada orang yang telah menyakiti kami. Saat ini kami melepaskan berkat buat orang yang sudah menyakiti kami. Berkat pertobatan. Berkat pertobatan. Karena kami adalah anak berkat. Karena kami adalah anak berkat. Semua perkataan kutuk, Semua perkataan kutuk, perkataan yang tidak memberkati, perkataan yang tidak memberkati, ampuni Tuhan. Kami tarik kembali Kami tarik kembali dan patahkan kuasa dengan darah Yesus. dan kami patahkan dengan kuasa darah Yesus. Kami memberkati orang-orang yang telah kami kutuki. Kami memberkati orang-orang yang telah kami kutuki, Termasuk jika kami pernah mengatakan hal yang buruk tentang diri kami. termasuk jika Kami ada batalkan semua kutuk sumpah serapah. Kami batalkan semua kata sumpah serapah kami batalkan semua kutuk sumpah serapah terhadap diri kami. terhadap diri kami. Dan saat ini juga Dan saat ini juga kami minta Engkau pulihkan kami minta Engkau pulihkan tubuh, jiwa, dan roh tubuh, jiwa, dan roh seutuhnya seutuhnya sesuai gambaran Yesus di awal membentuk manusia. sesuai gambaran ketika Yesus membentuk di awal. Manusia di Manusia. awal. Di awal. Buat kami Tuhan Buat kami Tuhan punya hati yang lembut, punya hati yang lembut, tidak mudah marah, tidak mudah marah, menguasai diri, menguasai diri, tidak mudah terpancing. tidak mudah terpancing, Dan kami adalah pendamai. dan kami adalah pendamai. Karena itulah firman-Mu mengatakan, Karena itulah firman-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut sebagai anak-anak Allah. karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dan berbahagialah yang lembut hatinya, Dan berbahagialah yang lembut hatinya, karena dia akan menguasai bumi. karena dia akan menguasai bumi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kami yakin dan percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. janji-Mu ya dan amin. Jawaban doa yang tertunda, Jawaban doa yang tertunda, Engkau akan segera genapi. Kau akan segera genapi. Yang telah mengecewakan kami, Yang telah mengecewakan kami, yang menyakiti kami, yang menyakiti kami, kami letakkan di tahta penghakiman-Mu. kami letakkan di tahta penghakiman-Mu. Kami tidak akan berurusan dan menghukum mereka, Kami tidak berurusan dan menghukum mereka, karena penghukuman adalah hak-Mu. karena penghukuman adalah hak-Mu. Berikan hati yang berdamai saat ini juga. Berikan kami hati yang berdamai saat ini juga. Kami terima Kami terima kuasa untuk Kuasa. menginjak ular dan kalajengking menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh, dan menahan sehingga kekuatan tidak ada musuh, satu apapun yang dapat melukai kami sehingga tidak ada sesuatu apapun yang bisa melukai kami dan membahayakan kami. dan membahayakan kami. Pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga Pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga di tempat ini, di tempat ini, pada pribadi kami, pada pribadi keluar kami, dan masuknya,
keluar dan masuknya, perjalanan kemanapun, dan di rumah kami, dan semua yang berada di dalam otoritas kami. Kami minta tidak ada satupun di keluarga kami yang binasa. Bertobatkan kami selalu, karena satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, materaikan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak sempat kami perkatakan, semua blind spot kami, Engkau masuk dan berurusan dan bertanggung jawab di dalamnya. Karena Engkau adalah Bapa yang bertanggung jawab atas anak-anak-Mu. Amin. Mari kita sekali lagi kita nyanyikan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. pelayanan kami hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu dan tim, biar menjadi seluruh berkat bagi kami. Kami merasakan hadirat Tuhan jauh bersama kami tempat ini Tuhan. Kami di pedalaman Tuhan, tapi kami percaya kuasa kemuliaan Tuhan tercurah bagi kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita
sampai ke depan untuk menggenapi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus haleluya katakan amin. Ya, sekian kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, ada persembahan yang persembahan kita di tempat ini ada persembahan 2 kali, satu persembahan yang kelihatan dan juga satu persembahan amplop ya. Kami minta terima kasih bagi seluruh tim Ibu Silvi dan rekan-rekan yang telah hari ini melayani kami di tempat ini. Sekali lagi terima kasih ya. Musimnya kami bukan hanya kali ini tapi mungkin akan ke depannya kami akan tetap kadang untuk melayani bersama kami ya. Dan juga mungkin sekitar bulan Mei mungkin saya akan atur waktu juga untuk bisa melayani di bawah di Terjambe ya, karena biasanya kalau jadwal saya itu saya selalu kasih orang ya, buat jadwal tempat ini di bawah supaya kita ada ada pembaruan ya, supaya ya, ada persembahan yang akan kita berikan di peti persembahan ini ya. Oke, ini ada persembahan. Tadi kita udah mendengar firman Tuhan. Ada satu kalimat yang membuat saya tuh kagum ya. Ada tulisan, saya pikir dari tadi namanya semua sama ya. Di depan ini kok namanya semua sama. Ini. Saya pikir ini semua sama. Ternyata ini namanya melayani dengan hati. Berarti kita biarpun kita di tempat ini jauh dari kota, tetapi kita harus melayani di tempat ini dengan hati ya, sukacita biar terpanjang dalam setiap kita semua ya. Persembahan yang diberikan biarlah ini menjadi berkat bagi gereja di tempat ini ya. Ada pengumuman tambahan hari ini adalah hari Jumat Agung ya, di mana kita memperingati mengulangi kembali bagaimana pengorbanan Tuhan ya. Tadi sudah dipresentasikan bagaimana ini agak mendekat ke surga ya, betul ya Bu ya. Jadi kita memang orang Israel seperti itu ibadahnya.